Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menjelaskan akuntansi istisna dan istisna paralel. Silahkan disimak videonya. Masuk kepada skema transaksi istisna. Yang pertama, antara penjual dan pembeli melakukan akad istisna. Kemudian, penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan selanjutnya pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Selanjutnya pada skema transaksi istisna paralel. Yang pertama, penjual dan pembeli melakukan akad istisna. Kemudian penjual memesan dan membeli pada supplier atau produsen. Ketiga, barang diserahkan kepada penjual dari produsen. Keempat, barang diserahkan kepada pembeli dari penjual. Dan yang terakhir, pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Masuk pada pencatatan jurnal akuntansi istisna dan istisna paralel. Yang pertama, ada akuntansi untuk penjual. Biaya perolehan istisna terdiri dari A. Biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan atau tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. B. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan pra-akad. C. Khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Biaya perolehan atau pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen atau kontraktor diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Jurnal melakukan pengeluaran untuk akad istisna. Aset istisna dalam penyelesaian senilai XXX rupiah berada pada debit dan persediaan kas utang dan lain-lain senilai XXX berada dalam kredit. Untuk akun yang dikredit akan tergantung apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut. Akuntansi untuk penjual selanjutnya yaitu beban pra-akad. Beban pra-akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Saat dikeluarkan biaya pra-akad, dicatat biaya pra-akad ditangguhkan senilai XXX pada kas senilai XXX. Jika akad disepakati, maka dicatat beban istisna senilai XXX pada biaya
biaya praakad ditangguhkan XXX, dan jika akad tidak disepakati maka dicatat beban senilai XXX pada biaya praakad ditangguhkan senilai XXX. Akuntansi untuk penjual. Untuk metode presentase penyelesaian pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Pendapatan diakui berdasarkan presentase akad yang telah diselesaikan, biasanya menggunakan dasar presentase pengeluaran biaya yang dilakukan dibandingkan dengan total biaya. Kemudian presentase tersebut dikalikan dengan nilai akad. Margin keuntungan juga diakui berdasarkan cara yang sama dengan pendapatan. Akuntansi untuk penjual. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan istisna. Metode presentase penyelesaian adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istisna. 2. Metode akad selesai adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan. Akuntansi untuk penjual. Pada saat penagihan, metode presentase penyelesaian dan akad selesai. Piutang istisna sebesar nilai tunai masuk ke dalam debit, termin istisna masuk ke dalam kredit. Termin istisna tersebut akan disajikan sebagai akun pengurangan dari akun aset istisna dalam penyelesaian. Pada saat penerimaan tagihan, jurnal kas sebesar uang yang diterima masuk ke dalam debit, piutang usaha masuk ke dalam kredit. Akuntansi untuk penjual. Penyajian, penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Pengungkapan, penjual mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istisna. Metode yang digunakan dalam penentuan presentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Akuntansi untuk penjual. Jika akad istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian. Margin keuntungan pendapatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan tunai akan diakui secara sesuai penyelesaian. Aset istisna dalam penyelesaian margin keuntungan. Beban istisna, biaya yang dikeluarkan. Pendapatan istisna, pendapatan yang harus diakui di periode berjalan.
Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan pembayaran pada saat penandatanganan akad. Piutang istisna selisih nilai tunai dan nilai akad. Pendapatan istisna tangguh. Pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan selisih nilai. Pendapatan istisna tangguh secara proporsional, pendapatan akad istisna, piutang istisna akas yang diterima. Kemudian akuntansi untuk pembeli. Beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Beban istisna tangguh. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelainan atau kesalahan penjual mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian itu lebih besar dari garansi, maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Piutang jatuh tempo kepada penjual, kerugian aset istisna setelah sebelumnya pembeli mengakui adanya kerugian. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian lebih besar dari garansi, maka selisihnya diakui sesuai sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual. Jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Piutang jatuh tempo kepada penjual, kerugian aset istisna setelah sebelumnya pembeli mengakui adanya kerugian. Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hutang istisna sebesar tagihan dari produksi atau kontraktor sebelum dilunasi. Yang kedua, aset istisna dalam penyelesaian sebesar presentasi penyelesaian dari nilai kontrak penjualan sebagai pembeli akhir jika istisna paralel atau kapitalisasi biaya perolehan. Jika istisna pengungkapan pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 sebagai tentang penyajian laporan keuangan syariah.